Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di obrolan Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Ada dari universitas mana nih? Mercu Buana. Mantap. Kamu juga dari Mercu Buana. Oh, kalau kamu kuliah di Mercu. Kalau aku ke kamu, I need you. Udah lama kumpulan berapa episode gak keluar. Jadi teman-teman, ini temanya adalah suara anak muda. Gua sangat apresiasi pemerintah, negara, bahkan TV ini mengangkat itu berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Semua tuh TV nayangin, ayo kita milih. Tapi menurut gua ada yang meleset dari strategi pemilu tahun ini, yaitu tanggalnya. Pemilu 2024, tanggalnya itu 14 Februari. Bertepatan dengan Hari Valentine. Ini pemerintah nggak takut bentrok sama acara kegiatan tahunan anak muda gitu. Nggak takut bentrok, ini gue yakin nanti pasti bakal banyak drama. Anak-anak Gen Z pasti ada dramanya tuh di 14 Februari. Ada cowok gitu kan mau nyoblos jam 9, cowoknya telepon. Sayang, tolong jemput aku dong. Maaf sayang, aku mau nyoblos. Kamu lebih pilih presiden daripada aku. Enggak sayang, ini presiden buat 5 tahun ke depan. Aku kan buat kamu seumur hidup. Akhirnya berantem golput 2 orang. Pasti banyak drama nih kan. Apalagi Gen Z sering overthinking, sering nggak bisa nerima beban banyak, pikiran banyak tuh nggak bisa. Hari itu Gen Z dikasih banyak pilihan. Dia harus milih siapa presidennya. Dia harus milih siapa caleg-calegnya. Dan yang paling penting, dia harus milih coklat apa yang harus dikasih buat banyak. Dibingung lagi nanti kan. Ke minimarket bingung lagi nyari coklat. Akhirnya pemilu lewat. Ditanya sama orang tua, kamu milih siapa? Tadi aku milih coklat payung. Gitu. Dan ini pemerintah jangan sampai kayak 14 Februari itu, gue tahu niatnya adalah bikin pemilu itu jadi penuh cinta, bukan pemilu yang panas. Tapi harus tahu juga angka pemesanan hotel sama angka kepadatan penduduk di puncak itu padat pada tanggal 1 Januari pada tahun baru dan tanggal 14 Februari. Ini pemerintah nggak takut TPS kosong anak muda pada ke puncak. Jadi gue punya saran buat pemerintah, nanti sumpah takut kalau TPS kosong, gue punya saran biar nggak pada golput anak Gen Z. TPS seluruh Jakarta pindahin ke Gadok. Tapi untung banget bentroknya itu kali ini sama Hari Valentine. Coba lu bayangin, tahun depan pemilu 5 tahun lagi nih, bentroknya sama Hari Halloween. Gen Z kan FOMO ya. Mau ngomong apa pemerintah harus ngikutin Gen Z biar dapat suaranya. Jadi nanti konsepnya itu Halloween, TPS tapi Halloween. Ya, jadi ngantri bareng pocong. Jadi pocong umum gitu kan. Kanan pocong 2 ada dah film bioskop. Begitu nyoblos pakai paku. Tapi pakunya harus dicabut dari kepala kuntilanak. Saksi-saksi tetap ada. Pakai baju hitam, pakai baju putih. Cuman palanya ada labu. Labu-labu Halloween. Yang megang tinta itu buto ijo. Biar serem. Jadi namanya bukan buto ijo tapi buto biru. Karena butonya kan warnanya biru. Jadi intinya seperti itulah ya teman-teman. Jadi anak muda emang lagi jadi mayoritas banget. Jadi kalian harus cerdas-cerdas memilih dan biar lebih cerdas lagi, biar lebih tahu siapa lagi yang mau dipilih. Makanya nonton obrolan Warung Pengkolan di sini. Luar biasa. Pak Koyo, Pak Koyo, tumben terlambat datang. Biasanya datang tepat waktu. Ini malu sama anak-anak Mercu Buana nih. Iya nih Bu, masalahnya tadi kan saya habis jenguk cucunya teman saya sakit.
Katanya sih kurang asupan gizi. Itu Pak, yang bikin saya sedih sekarang itu yang namanya stunting itu lagi marak. Gitu. Iya, makanya kan kata dokter kata stunting. Iya benar, stunting. Iya. Soalnya ya memang sekarang ini banyak yang kurang gizi, kurang asupan gizi gitu. iya. Ya udah nggak usah sedih Pak Koyo ya. Pak Koyo mendingan sekarang kerja lagi. Dari Kan lewat semak belukar. oh, aduh. Pantesan warung nggak ada yang datang, orang lewat semak belukar. Ini kan Pak Koyo udah kerja iya, lagi. markas pergerakan. Oh iya, di tempat bener-bener. yang tersembunyi. Vladima. Vladima, apa kabar? Ini teh siapa? Vladima kayak menu di coffee shop ya. Bukan. duduk. Vladima ini Teman ini dari asal sih Malang, cuma dia kuliah di sini ya kan? Di mana? Di Trisakti. Di Trisakti. Tadi dulu, ini mah tampang-tampang presiden kayaknya. Kenapa? Presiden mahasiswa, ya bener. Iya. Bener. Ini ngapain bawa anak muda lagi ke sini? Iya kan ini kan berkaitan kita di warung Pengkolan ini kan kita ngobrolin anak muda ya berkaitan dengan partisipasi anak muda di pemilu mendatang. Makanya Iya. pas nih namanya presiden. Datang ke sini. Tapi panggilnya Vladim. Dima aja. Dim Flanila. aja, Dim aja. Dim ya? Flanila beda lagi. Iya, Dim. Nah kalau menurut kamu, sebetulnya untuk anak-anak muda yang diinginkan dari para peserta pemilu nanti itu yang seperti apa sih? Yang memenuhi keresahan-keresahan kalian kah? Sebenarnya kalau misalnya untuk apa yang dibutuhin sama pemuda, pasti banyak dari teman-teman juga udah pada tahu ya, beberapa kampanye pasti lewat media-media sosial yang biasa kita pakai gitu, Iya. pakai TikTok atau Instagram, bahkan ada yang cukup berusaha sangat keras gitu, dia joget-joget di media sosial, Iya. bikin jingle. Biar relate sama anak Iya, muda gitu Iya, kan. biar mungkin lebih dapat menjangkau dan relate gitu kan. Iya, Tapi kan iya. sebenarnya tetap gitu, anak muda harusnya di luar dari dilibatkan untuk dari segi suara, dia harus juga punya dong wadah-wadah ataupun program yang emang ningkatin bagaimana untuk pengembangan anak muda itu sendiri. Jadi anak mudanya juga terlibat gitu. Dia nggak akan cuma dipakai suaranya aja. Gitu sih kira-kira Jangan sebenarnya. hanya cuma joget-joget aja, karena kalau joget-joget nantinya petugas pargoy. Nggak jadi petugas partai ya. Pargoy ya. Itu tadi kenapa kalau dia? Itu katanya cucunya temennya itu kena Stunting. kurang asupan gizi. Stunting. Laki apa cewek apa cowok? Cowok. Oh, stuntman berarti. Karena anaknya stunting tapi laki-laki ya. Iya. Nah ini menarik sekali kalau kita berbicara mengenai apa yang Kebutuhan anak muda. kebutuhan anak muda di plus 62 ini Iya, ya plus 62. dalam tahun politik Betul. ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, ngobrol santai bareng teman. Banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Vladi mau minum apa? Kopi hitam aja deh. nggak Wih. apa-apa. Kopi hitam Pak Kopi hitam. Koyo. Oh, siap. Yang hitamnya hitam muda ya. Aduh, pakai susu dong gitu kan. Nah, Vladima, Ya. sebenarnya secara spesifik nih, apa sih yang diharapkan anak muda untuk wakil-wakilnya, untuk calon pemimpinnya nanti? Secara spesifik, pengen ini gitu. Kalau menurut Vladima ya. Sebenarnya kalau secara spesifik, yang jelas pasti anak-anak muda udah capek kali ya sama janji-janji dan lain-lainnya. Kita Iya. sering banget kan lihat di baliho-baliho di daerah Akan ibu kota aja. kemiskinan. Angka kemiskinan. Iya, gitu-gitu. Ada yang menjanjikan kalau ntar mereka menang titik-titik gratis. Nah, itu ya. Itu kan tuh selalu ada kan. Nah, Heeh. kita udah muak gitu dengan hal-hal itu gitu. Jadi Oke. kita pengen hal-hal yang emang jelas dan realistis aja gitu. Karena kan Oke. sekarang sosial media gimana cara kita untuk dapetin informasi sangat luas gitu. Iya. Kita juga pasti punya data yang bisa disokong untuk punya argumen-argumen yang kuat gitu. Jadi
saya rasa nggak akan mudah lah untuk dibohong-bohongin gitu. Tapi kalau menurut Dim sendiri, udah ada nggak sih nih si para peserta pemilu yang sudah menjawab keresahan-keresahan kalian? Apa yang mereka kampanyekan gitu? Ini kalau dari saya dan mungkin dari teman-teman Kepres Matrisakti sendiri ya, Iya. nggak ada sih sebenarnya. Belum ya? ada. Belum ada. Masih Oke. retorika-retorika ya? Masih retorika dan fokus joget tadi. Oke. Jadi masih sekedar janji. Tapi ngomong-ngomong Apa? soal resah nih ya. Resah, Ini kebetulan temennya ponakan, temennya ponakan aku. Gini, dijelasin temennya, Ponakan aku. Oke. Nah, dia mau datang ke sini karena dia juga resah. berarti nggak kenal dong. Nggak kenal, makanya dia gini karena gini. Iya. Tante, aku dengar-dengar katanya di warungnya Tante sering ngumpul anak-anak muda. Katanya Iya. aku pengen ngobrol, ingin mengutarakan keresahannya. Oke. Gitu. Mau datang ke sini? Ada. Oke, panggil aja. Ntar dulu, Rizka. Rizka. Nah, tepuk tangan ini untuk dia. Rizka. Udah tahu semua lah pasti ya. Ya ini saking keresahannya, Rizka ini dia adalah seorang stand up comedy yang memang keresahan-keresahannya ini suka membuat dia bercandanya tuh di pinggir jurkam itu loh. Iya, di pinggir jurkam. Iya, gitu. Dan itu termasuk salah satu komika yang concern banget dengan current isu, kemudian Iya. diangkat menjadi materi-materi komedi. Kalau ini mah nggak usah dikenalkan, saya juga udah tahu. Oh udah tahu? Udah. Aku malah yang nggak tahu. Rizka apa kabar? Mau minum Baik. apa? Sekalian Pak, bikinin. Nah, apa? Apa teh? Teh boleh. Teh boleh. Tapi Ya. gulanya dikit. Oh teh tapi Oke. gulanya dikit Ya. gitu. Gimana Rizka? Sehat ya? Sehat. Nah ini sehat. kebetulan kita lagi ngomongin mengenai anak muda dan juga hubungannya dengan yang namanya tahun politik ini. Ya kalau menurut Rizka sendiri, sekarang ini ya dalam kondisi sekarang ini antusias anak muda ya, ini sudah oke apa ya hanya hype-hype di sosial media tapi sebenarnya nanti pada saat Pada tanggal 14-nya sewaktunya. juga masih malas-malasan aja gitu. Kalau menurut Rizka sekarang gimana nih? Ya ini saya jauh-jauh dari NTT ke sini cuma buat nongkrong nih. Wah, iya luar dong. biasa. Iya, pamitnya, Luar biasa. pamitnya cuma buat nongkrong Iya, katanya ya. Oke, buat ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Kalau ditanya anak-anak antusiasnya kayak gimana, ini dari pengalaman saya ya. Nah, Dulu pertama kali saya jadi pemilih pertama, ini udah kali kedua kayaknya. tahun 2014 pertama kali oke. Ketiga dong berarti Ketiga tahun berarti ya? 2024. Ketiga, ya. Iya. Ya, ketiga ya. Oh, nanti dulu dong Priska yang kedua nggak milih nih gitu. Enggak ya. Saya Enggak salah ya. hitung aja, salah hitung 2014 karena ya? udah lama gitu ya. Oke. Itu excited banget gitu Oke. kayak wah akhirnya nih saya nih berguna nih sebagai warga negara. Wah, Oh ini selama Iya. itu selama sebelumnya tuh nggak berguna toh? Iya, pengen gitu kayak pulang-pulang ada tintanya gitu Iya. pengen Kan gitu. lumayan Iya, dapat iya. diskon-diskon ya. Iya, karena sudah lama nggak ada cintanya ya. Oke, terus. Jadi itu awal-awal excited gitu Ya. kan. Kedua waktu itu agak dipaksa karena jaraknya lumayan jauh. Oke. Jadi saya harus pulang dulu gitu Oke. untuk nyoblos. Kesini-sini ada rasa kayak bertanggung jawab sebagai orang yang punya suara gitu. Tapi lebih memilih-milih sendiri gitu. Maksudnya kalau Oke. dulu itu excited gitu pokoknya ini gitu. Kalau sekarang Iya. tuh kayak ini yang kemarin gini, ini. Banyak pertimbangan. Oke, Oh, kalau dulu masih udah ikut mulai kata selektif orang gitu Iya, ya. kalau pertama ikut kata orang tua pastinya. Pasti. Iya. Kalau kedua udah mulai kayak belajar gitu kayak oh ini begini nih di pengenalannya, oh kayak gini nih. Nah, kalau yang ketiga ini lebih kayak Nah, mulai lagi ya. Udah mulai kayak menghela nafas Iya. panjang ya. Gitu. Jadi tahun Iya, pertama bener dia, nggak sih ini gitu, tahun gitu. pertama dia milih dia ngikut orang tua, tahun kedua dia milih orang tua yang ngikut dia gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalnya hasil obrolan-obrolannya dengan teman-teman yang mungkin udah mungkin kali ketiga ini untuk dia memberikan suaranya. Masih excited dulu nggak sih? Atau mungkin ada yang udah mulai males gitu. Padahal kan penting banget nih Iya. kita Iya, untuk iya. menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan gitu. excited tidak seperti dulu karena dulu tuh ada faktor lain ya karena baru pertama kali milih. Iya. Kalau sekarang milih pasti tapi penuh pertimbangan gitu. Lebih Kalau dari teman-teman gitu, apakah mereka excited juga atau gimana? iya sih sekarang kalau nongkrong bahasannya pasti Politik ya. Itu iya ya. kalau udah jam 9 Tongkrongan anak muda ya. jam 9, jam 10 kita masih ngobrolin cinta gitu kan. Udah di atas itu jam 11 sampai pagi itu udah bahasannya udah mulai kayak gitu. Gak tahu tiba-tiba masuknya ke sana. Itu juga ngomongin cinta sama Indonesia Iya sih. dong gitu. Iya Benar. Kalau tongkrongannya Vladima sekarang udah mulai bukan lagi ngobrolin skena atau apa, ada ngobrolin ini ya.
Pasti ngomongin Iya, politik tuh pasti. Sama juga sih sebenarnya pasti di atas jam 10 ntar ngomongin Nah, iya, politik. kenapa di ya? atasnya mau menjulang subuh tuh agama pasti juga Iya, kebahas. iya, iya. Pastilah kayak gitu. Itu hal yang sama aja. Tapi ini bagus, bukti mereka peduli dan gak acuh dengan yang namanya dinamika yang namanya politik. Iya, gitu kan, makanya kalau yang di warung pengkolan aja udah pada aktif ya, pengen ikut terlibat di pemilihan umum 2024. Kita harap juga pemirsa yang di rumah, para pemilih pemula juga se-excited kita gitu untuk menyambut pesta demokrasi gitu. Betul sekali. Nah, kan selama ini kita anak muda khususnya kita semua ya, melihat anak muda itu sekarang apa yang ditawarkan untuk anak muda, masa depan untuk apa yang kreatif yang ditawarkan untuk anak muda. Nah, anak muda itu masih melihat masa lalu nggak? Dalam arti gini, track record, kemudian rekam jejak, atau mereka cuek, kagak peduli ngapain dulu, yang penting apa yang ditawarkan. Kalau menurut Friska? Ngelihat. Mas, Kalau ngelihat, tapi ngelihat juga dia selama itu ngapain juga gitu. Jadi misalkan rekam jejaknya buruk nih, tapi kalau ke depannya dia ada perubahan, kita lihat kan. Ada program yang Iya, ditawarkan. berarti kan dia mau berubah untuk menjadi yang Lebih baik. baik. Kita masih bisa kayak ngasih kepercayaan kita ke situ. Ada harapan gitu kan. Nah, tapi kalau rekam jejaknya kayak gitu, selamanya dia kayak gitu ya. Ya, pikir-pikir dulu ya. Iya, Kalau Vladima, menurut Vladima, apakah anak-anak muda itu masih peduli masa lalu? Apa hanya konsen, yang penting masa depan apa yang ditawarkan gitu? Pasti sih, pasti kita akan tetap melihat masa lalu ya. Karena kan itu kaitannya sama karakter dan integritas gitu kan. Dia nggak akan bisa lepas dari hal-hal itu. Karena itu pasti Tidak kejujuran semudah dalam itu dirinya. Fulgoso untuk merubah Betul, sifat kita. nggak semudah itu. Dan Iya, apapun yang iya. ditawarkan ke depan, itu Oke. pasti tentunya ada korelasinya gitu. Sama apa yang pernah dia lakukan di belakang dan sebelumnya. Pasti hal-hal itu pasti tetap diperhatiin. Ini kamu tahun ini milih ke pertama kali atau sudah ke berapa kali berarti? Berarti ini kedua. Oh, udah kedua. Berarti iya. dalam jiwa anak muda itu rasionalitas masih tetap Rasionalitas. Iya, iya, iya. pakai ya, keren banget. Keren. Nah, apakah nanti ini temennya Akbar yang katanya diundang lagi mau datang ke Masa nggak sini? undang teman? Katanya Ada tadi ya? bilang Iya, ya. iya, iya. Apakah dia juga punya pemahaman atau pandangan yang sama dengan Dim dan juga Friska? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Oke. Masih di Warung Pengkolan, nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Mau kemana sih? Bentar, Teh. Mau jemput. Dikira di flyover. Pacaran. Mas, ini bukan flyover ya. Kirain di flyover nongkrong sebelahnya biar tukang buah gitu ya. Mau jemput teman. Oh, jemput teman. Ya, sini. Oh. Cen. Wah, masuk aja, Cen. Nggak Oh, apa-apa ini nih. temannya. Apa kabar? Halo. Siapa namanya ini? Vincent. Vincent. Oh, ini Vincent. yang duduk-duduk Vincent tuh dia? Bukan. Oh, bukan. Satunya. Oh, iya, satunya yang lagi. Madesta ya. Vincent ini adalah seorang apa? Kapiten, Mbak. Kenalin maksudnya kan ini mungkin banyak yang belum kenal. Gini ya, banyak sekarang calon capres dan lain sebagainya bicara kreatif, dunia kreatif, menawarkan kreatif. Ini orang yang bergerak di salah satu orang bergerak di dunia kreatif. Oh, punya studio CEO PH. Vinci Studio. Oh, CEO, ya kan? sutradara juga? Iya, Waduh. Saya punya apa tadi? saya punya production house juga. PH. Oke, PH punya. Ada agensi juga. Ada Ya. agensi juga. Oh, orang kaya berarti. Kalau dia punya production house ya, kalau dia punya, kamu punya production house ya. Puyeng ya? Ini dari tadi kita lagi ngomongin keresahan-keresahan anak Anak muda muda. menjelang pemilu gitu. Nah, kalau kamu dari industri kreatif ya, sebetulnya keresahan apa yang ingin disampaikan terutama untuk para peserta pemilu? Ya. Kalau dari aku pribadi ya Mbak ya, kalau kita ngomongin
keresahan di industri kreatif pasti Ya. limitasi dari batasan-batasan kreatif gitu. Karena Oke. di Indonesia kan suka banget tuh kalau ada yang kreatif-kreatif dikit nanti kalau misalnya nggak setuju dipakein undang-undang ITE atau misalnya disebut pencemaran nama baik. Kalau kita di sana for the sake of having fun aja gitu kan. Oke. Roasting That's art orang ya, dan segala macam, sebetulnya. that's art gitu kan. Nah, itu sih concern paling besar di industri kreatif sebenarnya. Dan harapannya ke depannya sih politisi yang nantinya mendapatkan kekuasaan yang melakukan revisi terhadap undang-undang itu dan juga ya menggunakan rezim hukum perdata lah mungkin. Karena background saya juga ada background hukumnya. Fakultas hukum saya juga sama 7,5 tahun saya belajar. Luar Saya biasa juga- loh. Saya hukum sama ekonomi paham juga. Kan pernah dihukum karena masalah ekonomi. Weh. Itu beda Pak, itu namanya kriminal. Jadi paham. Kalau Oh saya itu ya. saya di FAUI dulu, fakultas hiburan tapi. Makanya jadi begini. Oke Iya, oke iya. oke. Jadi harus sesuai dengan Jadi ya, ketentuannya. jadi ada Iya. rezimnya, gunakan rezim hukum perdata lah dibandingkan pidana terus-terusan. Iya. Kayak Oke. misalnya ada yang pencemaran nama baik, kita lihat aja Johnny Depp sama Amber Heard waktu itu kan konfliknya sampai di dunia kan. Mereka pakai ya rezim hukum perdata, nggak ada pidana-pidanaan itu. Dan Oke. posisinya setara gitu. Iya. Jadi yang saya paham yang dimaksud Vincent, kalau banyak orang berbicara mengenai kepastian hukum berinvestasi, Iya. tidak pernah disinggung kepastian hukum untuk berkreasi. Iya. Nah, Karena itu. kreasi itu selalu ada batasannya. Iya. Nah, kalau Vincent kan selama ini mungkin menyalurkan keresahannya medianya melalui film ya dan segala sesuatu yang diproduksi dari PH-nya. Kalau untuk seorang Dim nih, kamu kalau keresahan-keresahan itu media apa yang kamu pakai? Media tanam ya. Tanah dong. Dicangkok apa? Kalau Dicangkok. kalau misalnya Mas Vincent pakainya film, Iya. kayaknya kita masih kebanyakan demo deh di jalan. Kita masih kebanyakan Oh, demo. jadi medianya langsung Medianya gitu. langsung aja Saksinya gitu. itu ya. Iya, saksinya Gen- masih- gen saksinya masih ada DNA-nya ya. Iya, iya. Tapi kan karena apa? Era udah mulai berubah, kayaknya emang harus Sosial pakai media. sosial media juga. deh. Karena kan Oke. belakangan ini kayaknya juga meningkat ya. Kalau nggak viral itu nggak akan diurusin gitu. Oh iya. Kalau sesuatu diviralin gitu ya. Kalau Priska udah jelas ya, panggung ke panggung mah dia kalau lagi Iya. lagi pinggir jurang gitu ya. Tapi kamu nggak takut gitu kalau menyampaikan keresahan itu akan menyinggung segala sesuatunya gitu? Oh, takut. Nah, ini yang perlindungan gitu maksudnya sampai sebatas mana kebebasan kita gitu ya. Betul, segala kan tadi ada undang-undang dan segala maksudnya akhirnya dikenakan sesuatu yang mestinya kok kayaknya makin melebar kemana-mana gitu kan. Nah, Oke. tapi mungkin ada ketakutan adalah gini, ada beberapa isu yang akhirnya membuat kalian akhirnya aduh enggak deh, gua nggak masih ini deh gitu. Apa kira-kira isu yang membuat kalian akhirnya memilih dan tidak memilih si para peserta politik ini? Gitu. Mungkin Siapa dari dulu? Dim dulu. Dim, Oh dari saya. Dari oke. dulu. Sebenarnya banyak nih kalau misalnya dibilang tuh kayak apa ya sekarang red flag gitu ya. Iya, Banyak red yang flag. bikin kita nggak bakal Anak-anak milih nih cewek cowok orang red nih. flag gitu kan ya. notice nih. Pertama jelas itu tentang HAM ya, hak asasi manusia tuh. Kalau Oke. dia punya track record, kalau misalnya dia masih melakukan hal tersebut tuh enggak. Oke. Korupsi di antara lainnya. Tapi kan Oke. sebenarnya ada satu hal lagi nih yang jarang banget sebenarnya diomongin, yang sebenarnya itu tuh ada dalam sistem pemerintahan dan sistem politik kita gitu. Dimana dia itu terlalu tunduk terhadap pengusaha yang memang jadi bohirnya dia gitu. Oke, ini Jadi, sistem ya. Betul, nggak ada independensinya dia gitu sebagai seorang kader lah ya yang maju di bidang legislatif atau mungkin eksekutifnya. Ya, dia nggak akan punya kebebasan dan kemandirian untuk bikin keputusan atas dirinya sendiri gitu. Nah itu yang kita sayangin banget sih. Adanya apa ya, kalau kita nyebutnya di Trisakti perkawinan lah pengusaha sama penguasa tuh itu pasti koruptif juga tuh, itu yang bahaya gitu. Isu-isu Kalau seperti kayak- itu yang dihindari Ya, ya. istilahnya vendornya lah ya. Iya. Betul, vendornya. Iya, sambil mungkin Friska mau jawab, aku mau tanya dulu mau minum apa? Dan kayak, Eh, minum apa? Ini obrolan anak Es muda, teh apa tawar, santai teh tawar aja. aja, teh tawar. Kalau Friska Teh isu apa yang tawar, kira-kira membuat kamu akhirnya, aduh enggak deh gitu. Tadi beberapa udah diwakilkan sama Dim. Yang paling kita ini tuh isu SARA sih. Karena isu SARA itu kan bisa meninggalkan keterpecahan bahkan sampai setelah pemilu gitu kan. Iya, ini yang bahaya. Iya, Dan itu bahaya banget dan saya juga sebagai stand up komedian lebih sering pembahasannya ke arah sana, jadi ngerasa iri aja gitu. Kita giliran kita bercandain itu menjadi masalah, tapi di politik digituin mereka nggak ada masalah gitu kayak. Oke. Iya kayak adil dong gitu. Kita ini tujuannya bikin orang ketawa nih gitu kan. Kalian bikin orang terpecah kok nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi kayak iya gitu. Jadi kayak Aduh. Jadi itu salah satu red Iya, flag-nya. red flag. Kalau untuk Benar. Vincent, Kalau saya mungkin
aku ya udah dirangkum tadi mungkin udah sama. Cuman aku mau nambahin dikit. Kan pemilu nanti kita bukan cuma memilih calon legislatif atau presiden yang sudah terpilih yang akan kita pilih, tapi kita juga memilih orang-orang yang sudah pernah berkuasa, yang pernah di DPR dan segala macam. Kalau aku red flag-nya adalah orang-orang baik itu di eksekutif, yudikatif, legislatif yang punya catatan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dia, memperkaya diri, memperkaya keluarga dan segala macamnya lah begitu. Jadi itu salah satu red flag terbesar di antara itu semua tadi, ada isu sektarian, SARA, ada isu korupsi, dan isu-isu lainnya begitu. Wah, kritis-kritis semua nih anak muda Keren-keren ya nih. anak muda yang mereka lebih realistis gitu dalam menentukan pilihannya gitu ya. Betul. Dan kalau menurut bukan menurut saya mau tanya nih, misal kan orang kan sekarang konsen caleg muda, pemimpin muda, seperti itu kan semua menjadi campaign kan pemimpin muda. Nah, mending milih mana nih? Pemimpin itu tua, tapi menawarkan hal-hal yang bagus untuk anak muda, atau hanya seorang hanya muda saja tapi bingung apa yang ditawarkan? Iya, Nah. jawabannya pendek saja. Silakan. Mending Nah, muda atau tua? nih. Kalau saya mending pemimpin tua tapi punya gagasan muda dibandingkan pemimpin muda punya gagasan orang-orang tua atau praktik-praktik yang bisa kita bilang quote-unquote kolot atau masih seperti orang tua. Oke. Kamu tua atau muda? Nih. Usia nggak jadi masalah sih, asal nggak ngulangin kepemimpinan yang sebelumnya dan konkret aja. Nah, Oke. Priska. Tetot. Langsung ya. Bagus sekali jawabannya. Abis ini aja dijawabnya ya. Boleh. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrongnya di sini biar gak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman, bayakin tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, bayakin tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong di sini biar gak salah pilih. Dan kita, Balik ke Priska dulu betul, ya. kita juga masih menunggu jawabannya dia. Bagaimana Kirain realistis? udah pada lupa. Realistis dong. Asal muda aja atau yang lebih masih walaupun lebih berumur tapi programnya jelas untuk anak muda. Karena banyak yang concern hanya begitu umurnya muda, Sosoknya, wah, gitu. kita pemimpin muda gitu atau kita caleg muda seperti itu. Kalau ngomongin umur kan hanya Tuhan yang tahu ya. Wih. Langsung tiba-tiba jadi agamis. Nggak masalah sama umur, sama kayak Bang ini tadi siapa namanya, maaf? Vincent. Ya, duduk Vincent dari Vinci. Ya, dari duduk Vincent Iya. itu. Kalau masalah umur saya nggak masalah, yang penting dia berkompeten atau enggak gitu. Oke, Oke. Rasional, realistis Bener, memang ya. bener. Oke, teman-teman silakan nanya. Ini mungkin mumpung ada mereka-mereka, silakan Dari nanya. Universitas Mercu Buana silakan. Oh, silakan. Wih, langsung ada mic-nya. Iya, Ada. luar biasa. Kita langsung tahu orang pada bawa mic di rumah masing-masing. Iya. Semuanya di sini walaupun syuting udah ada sistemnya. Silakan, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rani Trisna, perwakilan dari Universitas Mercu Buana. Iya. Saya ingin bertanya kepada Kak Friska nih. Ya. Nah, Kak, dari kita kan cepat ya, mudah memperoleh kampanye-kampanye informasi gitu ya dari Karena sosial sosial media, media, teknologi gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih cara kita membedakan apa yang disampaikan calon pemimpin ini benar-benar program kerja atau hanya janji manis semata? Wih. Oh, iya. Ini kita jadi berasa pertanyaan itu kan. kita berasa debat capres ya. Pertanyaannya ya. Dan dia benar nanyanya ke saya gitu. Karena yang biasa kena janji manis tuh cewek kan. Priska. Dan karena saya cewek juga, jadi saya udah bisa membedakan tuh mana janji manis mana enggak gitu. Nah, kelihatan Berarti tuh. ada tips dan triknya dong. Dan itu belajar kan, butuh belajar. Kenapa tahu itu manis atau enggak? Menurut saya realistis aja, kalau terlalu nggak memungkinkan, kayaknya itu nggak benar gitu. Itu berarti janji manis Iya, aja. kayak nggak memungkinkan banget. Sebutin contohnya nggak ya? Tapi nanti
langsung kena siapa yang pernah berkampanye kayak gitu. Kayak gitu lah. Kayak masa sih kayak gitu? Masa itu bisa gratis sih gitu loh. Itu loh bisa mikir sendiri kayak enggak sistemnya enggak gitu, masa iya gitu. Jadi kita kan anak muda tadi juga bilang kita dari media manapun kita bisa akses janji kampanye dan lainnya, kita juga bisa akses informasi lainnya juga lewat media, dan kita harusnya cukup tahu juga ini benar atau enggak, ini bisa enggak sih? Ini masuk akal enggak sih? Harusnya kita tahu. Iya, apalagi sebagai mahasiswa mungkin juga wawasannya lebih luas lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Itu yang mau keuntungan dari kalian gitu. Apalagi sekarang untuk mengakses informasi gampang banget. Gampang banget. Googling aja atau udah ada AI ya. AI, gitu ya. Udah tinggal cari aja pasti nanti akan keluar semua Jadi informasi. kamu aja googling janji manis, nanti pasti keluar hati membeku mengingatkan. Gitu. Jadi Oke, ya. itu ya pokoknya kalau udah dirasa aduh kayaknya nggak masuk akal Iya. itu berarti janji manis gitu. Baik. Oke, ya. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau dari saya ya mungkin sama. Intinya yang too good to be true lah. Mana yang kedengarannya tuh kayak terlalu baik untuk jadi kenyataan. Iya. Nah itu kita harus lihat tuh. Dan kita juga bisa lihat banyak isu-isu populis yang janjinya ini, itu, dan segala macem. Tapi selama 20 tahun terakhir itu nggak terrealisasikan. Tapi bukan berarti kita pesimis ya sama apa yang mereka sampaikan gitu. Nggak cuman ya namanya politik kan mereka pikir short term kan. Short term jangka pendek untuk menang. Iya. Setelah menang ya mereka bisa beda lagi. Padahal kan panjang buat masa depan kita Iya, ya. iya. Saya kasih satu contoh deh, misalnya isu pangan. Kebetulan dulu saya skripsinya itu tentang impor pangan gitu. Itu impor pangan memang dibutuhkan sebenarnya. Tapi kan politisi juga butuh untuk memenangkan hati rakyat, kita stop impor pangan. Padahal nggak bisa secara hukum juga. Iya, iya. Nah, simpel aja seperti itu Simpel. ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, gila. silakan. Orang bule. Luar biasa. Anda memilih di sini. Silakan. Oke, thank you ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabel dari Universitas Pensibuana. Di sini saya mau bertanya dengan Kak Dim. Maldiva ya namanya ya? Valdiva, sorry. Valdiva. Lu mau Maldives, mau ke sana ya, mau liburan. Lu mau training di sono. Ini karena kebetulan juga kan bintang tamunya generasi muda semua ya kan. Nah jadi saya mau bertanya, apa yang harus kita persiapkan dan harus kita miliki untuk para generasi muda untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2024 nanti. 2045. Maksudnya itu. Dia pengen lebih cepat. Iya, benar. Lebih cepat. Bagus dia pengennya 2024 udah Indonesia emas. Amin gak sih? Oke, mungkin dipersingkatnya mungkin gini. Apa sih dengan segala kerutan lah ini, apa yang sekarang yang harus disiapkan oleh anak muda agar pilihannya ini nanti di 2024 ini nggak salah gitu? Sebenarnya pastinya ada banyak hal yang perlu disiapin ya, cuman wadahnya udah ada. Wadahnya tuh tadi sosial media itu gitu. Hal yang paling sederhana, kita tuh bisa untuk menganalisis kondisi bangsa kita tuh sebenarnya realnya kayak apa sih gitu. Teman-teman coba deh nanti research di handphonenya atau di gadgetnya masing-masing gitu. Nggak pernah ada satu negara maju yang masuk di top 10 penghasil sawit terbanyak gitu. Karena kan sawit ini sebenarnya destruktif kan. Nah, hal-hal kayak gitu, itu tuh tersedia di sosial media tuh banyak banget di Google, di AI, ChatGPT, lain-lainnya tuh ada dan banyak banget. Itu pertama, analisis sosial atas kondisi terkini bangsa tuh kayak gimana. Nah, ini mungkin agak eksplisit, tapi sebenarnya Indonesia Emas 2045 itu nggak akan bisa terwujud dengan kondisi saat ini. Itu kan 2045 kan bonus demografi ya. Iya. Itu ada Indonesia ada di tempat di mana kita punya banyak banget tenaga produktif gitu, usia-usia lagi produktif. Lagi mana usia produktif itu bisa dimanfaatin kalau hari ini infrastruktur yang terfokus itu hanya ada di pusat aja gitu. Sedangkan ketimpangan dan kesenjangan di banyak daerah itu masih sangat luas. Nah, rasanya hal-hal itu nih yang harus dipersiapin, nambah wawasan, gimana untuk kita nganalisis gagasan dan visi misi dari calon legislator, calon eksekutornya juga, dan nanti mereka akan pilih juga dari yudikatifnya kan. Nah, mungkin itu sih yang harus disiapin. Nah, Wawasannya cari diperluas, informasi, ya. jangan yang scroll cuman kukruk yuk. Iya, Iya, ada yang lebih banyak gitu kalau kita mau explore gitu ya. Dari Priska sama Vincent mungkin ada Oke. yang mau ditambahkan? Kalau dari saya ya, kalau kita ngomongin Indonesia Emas 2045 itu kan berarti artinya tahun 2045 kita udah jadi negara kaya. Oke. Kita udah lepas dari negara kelas menengah begitu. Oke. Nah, itu PR-nya
tentu di individu-individu punya PR nih untuk belajar, mencari wawasan dan segala macam. Tapi untuk pemerintah juga punya banyak tugas juga karena Lebih stunting itu masih Iya. prevalent banget. Kurang lebih 2 dari 5 anak di Indonesia itu mengalami Stunting. stunting. Nah, kalau anak Indonesia itu stunting, masalahnya nanti ketika 2045 mereka kan jadi angkatan kerja. Iya. Ini bukan menjadi bonus demografi tapi bisa jadi menjadi bencana demografi. Iya. Malah jadi tenaga kerjanya banyak tapi nggak produktif. Iya. Nah, itu juga yang kita harus pikirkan lagi. Karena jangan sampai nanti kita terlambat ini. Udah keburu tua sebelum kaya. Karena kan demografinya itu dari yang tadinya banyakkan anak muda bisa aja nanti lebih baik orang tua kayak di Jepang. Begitu. Jadi ya tugas pemerintah tuh baik banget sebenarnya. Jadi jangan sampai salah pilih dari 2024, 2029 sampai nanti 2045 nantinya gimana begitu. Oke, jadi Indonesia Emas ini akan bisa terwujud kalau kita sudah menyiapkan SDM-nya itu dari sekarang gitu. Betul. SDM bukan hanya dari kuantitas ya, kualitasnya juga. itu. Dan nggak ada salahnya kalau misalnya mungkin sekarang anak-anak muda juga lebih aktif lagi. Nanti mungkin nggak cuma sebagai pemilih tapi juga ikut mengawasi dan segala macamnya. Pokoknya terjun ke politik dalam berbagai bidangnya gitu. Mungkin mau nambahin dikit nih. Tadi menarik nih katanya Vladima ya tentang infrastruktur yang terpusat di Pulau Jawa. Teman-teman tahu nggak ekonomi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, wilayah-wilayah strategis gitu. Kalau disamain sama Singapura itu sebenarnya udah selevel. GDP per kapita Singapura itu kurang lebih 60.000. Jakarta Pusat dan wilayah-wilayah strategis Kuningan yaitu kurang lebih 54.000, 55.000. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah kaya tapi cuma terpusat di Jakarta doang gitu. Jadi kualitas hidup elit-elit ini ya sama aja sama orang di Singapura, sama orang di London. Tapi ya berapa banyak sih yang punya akses ke sana begitu. Berapa persen? Paling cuma 1% kali ya dari rakyat Mungkin ya di bawah 1%. Pak. Di bawah ya? Berarti itu udah nggak termasuk kita tuh ya? Nggak termasuk kita jelas. Bapak nggak? Pak Koyo juga Ya, nanti tapi ya, saya itu ajak Pak Koyo. PR ke depannya gimana caranya GDP per kapita ini naik bareng-bareng gitu. Oke, jadi ke pemerataan seperti itu ya. Cita-citanya mah pada tinggi si anak-anak muda ini teh. Udah beyond mereka. Iya benar. Tinggal nanti bisa nggak nih si para peserta pemilu ini melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita semua gitu kan. Amin. Ya, nah terus kalau ngomongin ini yang realistis ke depannya ini ya. Kampanye model apa yang cocok untuk milenial ini? Apakah konser-konser dangdut masih efektif? Kayaknya ganti indie nggak sih? Skena-skena gitu Iya, ya. mereka harus berpikir itu juga loh ya. Lagunya nggak bisa sekarang R&B, Iya, EDM, hip hop Kalau gitu mau kali musik ya. Iya, gitu mungkin bisa dipakai itu. Mereka mendengarkan ini, mereka akan jadi bahan kampanye mereka untuk meraih pemilih gitu ya. Jadi mereka juga harus merubah gaya campaign. Nah, yang jadi repot dengan sosial media adalah begitu algoritma. Begitu kita nyodorin kita ngeklik satu hoax, satu berita yang nggak benar, mereka akan terus istilahnya di feeding gitu. Nah itu bagaimana yang harus dilakukan oleh anak-anak muda untuk mengantisipasi hal-hal itu. Karena saya yakin mereka, bukan hanya tim kampanye mereka, relawan simpatisan tuh mereka akan bikin hoax tersendiri gitu. Silakan kalau mungkin Vladima. Sebenarnya balik lagi sih tadi yang hal-hal yang mungkin too good to be true ataupun bahkan mungkin hal-hal yang mungkin ini kayaknya terlalu ofensif banget gitu sehingga ini nggak jadi fakta gitu. Kebanyakan pasti dalam era-era kebelakang kan masih kita kental sekali dengan politik identitas juga kan. Hal-hal itu mungkin akan ada juga gitu ke depannya. Cuman kan hari ini kita udah lihat nih, tadi udah disampaikan juga. Saya tadi juga udah nyinggung tuh soal joget-joget yang berlebihan tuh. Hal-hal kayak gitu kan tuh pasti ada. Kalau dari identitas sudah nggak laku juga kan ya? Harusnya udah nggak laku. Tapi kan kita sampai hari ini masih ngelihat ciri khasnya kan sebenarnya sederhana. Kalau politik identitas itu udah nggak ada, saya rasa nggak ada perlunya juga dan keharusan untuk semuanya pakai peci kan. Tapi kan semuanya masih pakai peci hari ini. Kan bisa aja dia pakai topi koboi atau dia pakai apapun itu yang lain kan. Warna apa sekarang udah jadi identitas gitu ya. Untuk menyaring hoax tadi dan cara-cara sederhana ya tadi emang kita harus ngelihat lebih jeli dan
sebaik-baiknya hoax itu diperlakukan adalah tidak diberikan reaksi apapun gitu. Komentar marah pun jangan. Nah, itu ya, diem aja udah nggak usah ngikut-ikut. Atau betul. mungkin beresnya di report aja udah. Gitu aja sih. Ada kata-kata sebaik-baiknya hoax Ya. mendingan didiemin aja ya. Tapi sebagai anak muda kita juga harus ngejaga orang tua kita karena yang termakan hoax itu biasanya Betul, betul. Aku setuju Ya, sama benar-benar. Rizka. Kita Iya. jadi security di grup WhatsApp kita Iya, masing-masing ya. harus Ini wah harus parah langsung nih, ngecek bener, ibu kita bener. masing-masing gitu mah itu nggak Iya. bener ya nggak ada kayak gitu tuh. Aduh. Gitu. Ya Ya. mudah-mudahan ini anak-anak Karena- muda juga akan, nah salah satu bentuk bahwa kalian ikut dalam pemilu ini adalah menjaga orang tua kita Iya, biar nggak grup terlalu WhatsApp, percaya hoax. jagain grup WhatsApp aja deh. Karena ini pemilu udah bukan lagi hoaxnya itu Hitler dimakamkan di Garut ya. Udah bukan itu, ini bahaya. Nah, Ya. sebentar lagi kita akan tahu nih apa closing statement dari narasumber kita. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Ngobrol santai bareng teman, banyak info tukar pikiran. Warung Pengkolan. Masih barengan Akbar, Tike, ada Vladim juga, ada Vincent dan juga Friska di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrongnya di sini biar nggak salah pilih. Nah, ini pertanyaan lagi untuk mereka bertiga ya ini. Iya, ini sekaligus closing Iya, statement. banyak orang selalu membicara kreatif, kebutuhan anak muda adalah wadah untuk tempat berkreasi dan lain sebagainya. Padahal menurut beberapa survei yang saya baca ya, kalau saya nggak ngantuk bacanya ya, siapa tahu saya ngantuk. Bahwa sebenarnya kebutuhan mereka itu sebenarnya lebih kebutuhan-kebutuhan dasar. Pendidikan terpenuhi, murah, sejahtera, makan enak. Seperti apa? Benar gitu menurut Anda sebagai yang muda-muda nih? Benar dong. Iya, simpel itu aja Karena sebenarnya. itu kebutuhan dasar benar. Dan tadi ngomongin pendidikan, saya dari tadi gatel banget pengen ngomong itu. Ya saya dari NTT kan dan ngerasa banget pas ngerantau ngerasa banget ketimpangan yang ada segala sesuatu yang adanya cuman di daerah Jawa doang, di sana belum nyampai. Bahkan kemarin aja itu pembangunan BTS yang orang menterinya dari orang kita sendiri padahal, tapi akhirnya ada korupsi dan lain-lain sampai sekarang jadi belum ada jaringan yang memadai untuk anak-anak belajar. Kemarin pas kita COVID semuanya harus serba online dan saya punya adik 5 itu masih sekolah dan ngerasain banget susahnya di sana. Jadi kalau tadi juga ngomongin tentang Indonesia Emas 2045, penting banget kalau yang diperhatiin itu di luar sana juga, terutama daerah-daerah tertinggal, karena kalau pendidikan dan stunting tadi itu masih ada, kayaknya generasi kita yang di sana ketinggalan tuh makin ketinggalan gitu. Kalau Indonesia ngejarnya 2045 udah emas, ya kitanya makin ketinggalan, perunggu kali ya di sana. Jadi tolong itunya yang dilihat pemerataan untuk daerah-daerah tertinggalnya. Ya, tapi berarti ini karena memang tahun 2024 nanti anak muda itu punya andil yang besar sekali karena hampir 60% dari suara yang akan ikut nanti adalah suara dari anak muda gitu ya. Gimana caranya biar suara anak muda ini bisa berpengaruh untuk masa depan Indonesia? Silakan dari Vincent. Gimana suara anak muda bisa berpengaruh untuk masa depan? Ya pastinya dengan memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan juga calon legislatif yang tadi nggak ada red flag-nya tuh. Nah, itu pertama. Kemudian ya gimana caranya ya at the end of the day perlu lebih banyak lagi anak muda yang lebih keep up dengan informasi yang ada agar nggak lebih gampang disetir mungkin secara politik. Karena kan biasanya ini permainan politik ya elit hahaha grassroots pada berantem-berantem. Kita nggak tahu kan sebenarnya mereka itu habis ngata-ngatain di segala macam
ya bisa aja pulangnya mereka ngopi bareng atau Iya. bahkan ada yang nge-wine Atau bareng, nebeng. nggak Bisa. tahu. Iya. Saya kasih tahu ya kalau Atau biasa serumah. Iya dong. serumah. Jadi debat-debat yang di TV yang Bapak sama adik-adik lihat, wah itu kalau break, ya mereka ketawa-ketawa gitu ya. Jadi jangan terbawa gitu Iya. ya. Tetap berpikir rasional Iya, gitu jangan ya. diambil hati katanya. Mungkin dari Dim, apa gitu, Iya. biar ada pengaruhnya sama masa depan bangsa. Sebenarnya mungkin harusnya ada tambahan gitu. Anak muda ini bukan cuma soal suaranya aja. Iya. Kalau cuma konteks suara kan berarti itu apa yang kita utarakan kan. Atau dalam konteks pemilu hari ini itu adalah bagaimana kita menyumbang vote kita, hak vote kita kan. Nah tapi menurut saya nggak cuma itu. Harusnya hari ini pemuda lebih mampu untuk bergerak secara bersama-sama, bangun gerakan yang nanti punya dampak terhadap perubahan itu sendiri gitu. Mungkin beberapa dari teman-teman juga tadi sempat disinggung gitu tentang permasalahan ekonomi gitu. Anak muda punya permasalahan ekonomi itu. Tapi negara nggak juga kalah punyanya nih. Kenapa setiap pembangunan diperlukan hutang gitu. Iya. Kayaknya kita nggak kurang-kurang deh pengusaha nasional gitu. Tapi kan permasalahannya pengusaha nasional mana yang mandiri nih. Nggak cuma butuh utang-utang aja tapi dia juga emang bisa mandiri, firm, kuat gitu. Untuk tetap mengupayakan pembangunan dan apa yang dia usahakan untuk kemajuan dari negara ini. Iya. Dan plus yang paling akhir tuh sebenarnya adalah kita khususnya dari Trisakti sendiri punya harapan besar gitu. Bagaimana nanti pemimpin yang akan memimpin bangsa kita itu mereka mampu untuk keluar dari kungkungan imperialisme dan feodalisme itu sendiri gitu. Karena ada banyak monopoli tanah dan banyak hal lainnya lagi yang dimonopoli, kita bakal semakin sedikit lihat anak-anak muda kuliah di pertanian, dan kuliah di pertanian tuh makin dikit dan mungkin amit-amit bakal nggak ada gitu. Padahal negara kita sejatinya kan dari SMP, SMA diajarin ya kita pasti agraris dan maritim gitu, tapi Iya. petani dan nelayan kita masih sangat tersiksa. Kira-kira sih kayak gitu. Makanya Jadi, berdasar jangan karena negara kita adalah negara maritim, maritim kita jangan sampai terpecah-pecah. Kita maritim. Oh, seperti maksudnya gitu, Jadi iya. jangan terpecah belah hanya karena pemilu ini. Benar, Ya. nggak usah monopoli lah, ludo aja. Ya, silakan. Rizka mungkin. Oke. Bagaimana biar berpengaruh nih? Ayo mengajak anak-anak muda nih Iya, untuk menggunakan aktif. hak pilihnya. Ya, ini anak mudanya, pengaruh suara anak muda atau? Iya, Enggak, suara anak mengajak mudanya. biar nih kasarnya gini, ntar tanggal 14 jangan tidur dah gitu aja. Berangkat ke TPS, nyoblos. Nih. Ya itu. Dari tongkrongan saya ada beberapa teman-teman yang juga katanya mulai kecewa dan lain sebagainya. Ya. Saya mengajak untuk tetap memilih, tetap menggunakan Hak suara. hak suara kita, karena masa depan negara kita ini ada di kita dan itu nggak main-main. Betul. Suara kita tuh nggak main-main gitu loh. Jadi kayak jangan kecewa saat ini terus udah nggak mau lagi memilih dan lain sebagainya. Tapi nggak mau cari tahu juga. Harusnya maumu tuh seperti apa gitu loh. Iya. Siapa tahu ada di calon yang sesuai sama kemauanmu gitu. Iya. Jadi jangan sampai karena satu titik masalah terus berhenti di situ dan sia-sia suaramu. Sedangkan ini 5 tahun pertaruhannya dan kita sangat-sangat berpengaruh dalam pemilihan ini, apalagi suara kita terbanyak anak muda. Jadi kalau kita nggak memilih kayak sepi banget ya. TPS-nya nggak laku. Ngitung jam 3 kelar dah. Jadi saya mengajak teman-teman, ayo kita tetap menggunakan hak pilih kita, sekecewa apapun kita harus tetap mau ngulik, mau cari tahu kita maunya apa dan ada nggak kemauan kita tuh ada nggak di salah satu calon yang mau kita pilih. Oke, Siap. aku mau nambahin dikit nih. Boleh. Kurang lebih dari yang apa diobrolin tadi, aku mau nyimpulin sebenarnya anak muda itu bukan cuman mikirin siapa orangnya, tapi gagasan atau nilainya. Iya. Jadi Oke. aku lebih menyarankan teman-teman untuk lihat nih apakah nilai-nilai kemajuan, keterbukaan, atau nilai-nilai yang teman anggap penting, akhirnya diakomodasi oleh politisi-politisi itu. Dan kalau misalnya ketemu, ya silakan pilih di tanggal 14 Februari nanti. Tapi kalau ya misalnya enggak, ya itu hak teman-teman juga. Kalau kita maksa-maksain juga, ya kayaknya nggak kayak anak muda deh. Jadi pokoknya gini, mumpung punya hak suara, Iya. dia pergunakan sebaik-baiknya, nggak cuma asal pilih juga, tapi juga harus lihat visi misi, ya sesuaikan dengan apa kata hati. Benar, Gitu. dan nanti kita ramaikan tanggal 14 Yes. Februari. Jangan hanya tanggal 14 Februari itu hanya penuh dengan cinta, tapi penuh dengan tinta. Ya. Jangan lewatkan obrolan Oke. Pengkolan TVRI, nanti kita ketemu lagi, jadi tetap di obrolan Pengkolan TVRI. Nongkrong di sini biar nggak salah pilih. Thank you, Vincent.